Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat Masjid Salahuddin Perumahan Super Pospat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah COVID-19 yang ada gejala semakin meningkat di wilayah DKI dan Jakarta, kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan akan menambah amal sholih yang makbul dan mutaqabbal. Sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, juga berwasiat untuk jamaah sekalian. Mari hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah takwa merupakan bekal terbaik bagi kita sekalian mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan kelak di akhirat. Sebab kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari bagaimana dia mendapatkan harta, mendapatkan jabatan dengan kerja keras yang sekeras-kerasnya, tanpa didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bersifat semu, semua bersifat sementara. Tetapi kemuliaan di hadapan Allah adalah diukur dari sisi takwanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu sekalian yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa kepadaku. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini khatib akan menyampaikan materi khutbah yang diambil dari salah satu maqalah Khulafaur Rasyidin Utsman ibnu Affan. Sidang Jumat, Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah berkata seperti ini: wajadtu halawatal ibadati, wajadtu halawatal ibadati. Aku menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tempat yang setidaknya bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan? Yang pertama, beliau berkata fi ada'i faraidillah. Yang pertama adalah ketika beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjalankan
kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban tentu bagian dari upaya agar kita di mata Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah. Tentu konteksnya mastata'tu. Tentu konteksnya adalah semaksimal sebisa yang bisa kita laksanakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa terhadap seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Maka di tengah COVID-19 yang masih belum berakhir, protokol kesehatan, hidup sehat, agar senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang melaksanakan perintah-perintahnya semaksimal kemampuan kita. Kemudian yang kedua adalah fijtinabi maharimillah. Yang kedua, sahabat Utsman bin Affan merasakan manisnya beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika beliau mampu menghindari, mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di balik perintah tentu ada larangan. Maka hal-hal yang tentu ada di sekitar kita yang menjadi himbauan pemerintah, menjadi himbauan pemangku jabatan di lingkungan masing-masing agar bisa dikerjakan sebaik-baiknya, sehingga apa yang ada di sekeliling kita semuanya berjalan dengan baik, agar apa yang menjadi harapan dari bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia terkait dengan ujian virus corona bisa segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Kemudian yang ketiga adalah fil amri bil ma'ruf wa btigha'i sawabillah. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika beliau bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, dan semata-mata dilandasi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis setidaknya pernah mengingatkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan bagi saudaranya, ketika saudaranya yang ditunjukkan, yang diarahkan, yang diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan mampu melaksanakannya, maka yang memerintahkan, yang menunjukkan akan mendapatkan pahala yang setimpal dari apa yang sudah ia. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama di samping untuk menjaga diri, qu anfusakum, menjaga diri kita, wa ahlikum, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, dari wabahnya COVID-19 yang belum berakhir. Saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, adalah bagian dari kenikmatan yang luar biasa setelah kita beramar ma'ruf. Kemudian yang keempat adalah an-nahyu 'anil munkar wal ittiqa'u ala maharimillah. Yang nomor 4 adalah sahabat Utsman bin Affan merasakan nikmatnya ibadah selain beramar ma'ruf nahi munkar adalah bagaimana beliau bisa nahi 'anil munkar. Bukan hanya memerintahkan kepada kebaikan, tapi ketika ada hal-hal
yang seharusnya diingatkan. Maka harus diingatkan. Sebab apa? Kemungkaran setidaknya bukan hanya akan melanda kepada seseorang yang melaksanakannya, akan tetapi lingkungannya. Di tengah virus yang masih belum bereda, yang masih belum berakhir, masyarakat Cilacap mulai merasakan keresahan, merasakan kegelisahan, sebab mulai munculnya kembali pekat penyakit masyarakat, togel dan semacamnya, yang mudah-mudahan ini bisa ditangkap, bisa didengar oleh pemangku jabatan, pemangku kepentingan pemerintah yang ada di Kabupaten Cilacap, agar setidaknya masyarakat bisa hidup lebih baik, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh masyarakat, dilarang oleh negara. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang dikatakan oleh Utsman ibnu Affan, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku menemukan manisnya ibadah dalam 4 hal. Pertama adalah ketika beliau melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah ketika beliau mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah ketika Utsman bin Affan mampu beramar ma'ruf. Yang nomor 4 adalah ketika beliau mampu bernahi mungkar. Bukan hanya memerintahkan kebaikan, tapi juga melarang hal-hal yang tidak baik agar tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur